Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kita untuk belajar bersama kali ini. Tak lupa juga kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Hadirin yang saya sayangi, yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mengumbar aib di sosial media. Allah menciptakan manusia dengan akal dan juga dengan nafsu. Tentu saja manusia-manusia di bumi ini pernah berbuat dosa. Lalu bagaimanakah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita? Ya, tentunya dengan istighfar dan juga bertaubat. Namun, apabila kita bangga melakukan dosa dan kita mengumbarnya di sosial media, bagaimana Islam memandangnya? Kita semua sebagai hamba Allah tentunya tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya alangkah baiknya jika kita selalu minta ampun dan juga minta petunjuk kepadanya agar diberi jalan yang benar dan juga lurus. Di zaman sekarang ini, di zaman kita hidup, semuanya sudah serba sosial media. Baik itu orang tua, anak-anak, anak kecil, bahkan anak bayi juga sudah bermain HP. Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan yang lagi marak-maraknya yaitu TikTok. Yang kita tahu sendiri bahwa sosial media itu hampir tidak ada batasannya. Kita harus pandai-pandai memfilter apa yang akan kita bagikan kepada publik, terutama mengenai aib baik diri sendiri ataupun orang lain. Kenapa begitu? Karena hal itu tidak patut untuk dicantumkan dalam status sosial media. Kenapa? Karena hal semacam itu hanya akan mendatangkan kerugian bagi kita, bukan keuntungan yang kita dapatkan. Cemohan orang lain, cibiran orang lain, semuanya akan kita terima. Sebagai contoh, ada seorang istri, dia membuat status di WhatsApp. Begini captionnya: suami kerja berangkat pagi, pulangnya malam, disuruh beliin susu buat anaknya aja kok tidak bisa. Otomatis orang lain akan berpikir hal kecil seperti itu saja dia umbar di dalam sosial media. Itu termasuk aib suaminya. Dia menganggap bahwa suaminya tidak bisa membelikan susu untuk anaknya. Dan orang lain pasti akan beranggapan bahwa dia menjelek-jelekkan suaminya di depan orang lain, orang banyak, dan bahkan bisa saja orang asing. Otomatis dia akan mendapat cibiran dari orang lain. Iya, kalau saudaranya tidak mendengar. Iya, kalau keluarga dari suaminya tidak mendengar. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau mereka mendengarnya? Yang ada hanya masalah besar dalam keluarganya. Seperti dalam hadis riwayat Islam Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Beliau sempat mendengar bahwa Rasulullah pernah berkata, kullu ummati mu'afan illal mujahirina wa inna minal mujaharati anna ya'mula rajulu bilayli ya'malan thumma yashiba wa qad satarallahu alaihi fayaqula ya fulanu amitul barihata kadha wa qad bata yasturuhu rabbahu wa yushibu yakshifu sitarallahu anhu. Artinya, setiap umatku dimaafkan dosanya, kecuali orang-orang yang menampak-nampakkan dosanya, dan sesungguhnya di antaranya yang menampak-nampakkan dosanya adalah seorang hamba yang melakukan amalan di waktu malam, sementara Allah telah menutupinya di kemudian waktu pagi
semalam aku telah melakukan ini dan itu, padahal malam harinya dosanya telah ditutupi oleh Rabb-Nya, dan pagi harinya ia menyingkapnya apa yang telah ditutupi Allah. Dari hadis tersebut kita bisa ambil pelajarannya bahwa Allah tidak akan memaafkan hambanya yang membuka aibnya sedangkan Allah telah menutupnya. Maka dari itu, kita sebagai generasi milenial yang semuanya sudah serba sosial media, kita patut untuk berhati-hati terhadap apa yang dipublikasikan. Seperti yang kita ketahui bahwa semua perbuatan, semua tindakan pasti memiliki resiko. Begitu pula dengan sosial media. Bahkan banyak hal yang dipublikasikan di sosial media ini. Sampai perzinahan pun bisa dipublikasikan dalam sosial media. Pertengkaran keluarga dipublikasikan di sosial media, dan aib-aib lainnya yang banyak sekali dipublikasikan di sosial media. Nauzubillahi min dzalik. Kita sebagai umat Islam yang memiliki rasa persaudaraan, alangkah baiknya jika kita saling mengingatkan satu sama lain, mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang terdekat kita, agar tidak mengumbar aibnya dalam sosial media. Saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Tentunya itu datang dari saya pribadi yang tak pernah luput dari dosa, hilaf, dan juga salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.